Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita cintai ini ya, dalam kegiatan online ya. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, suri tauladannya yang kita contoh. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Baik, pelajaran kita kali ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Di pelajaran ini kita membahas tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Sebelumnya kita sudah membaca kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang diejek oleh kaumnya yang menganggap Nabi Nuh itu seorang yang tidak sehat ya, bahwasanya dia membuat bahtera, yaitu kapal di atas gunung ya. Padahal itu semuanya adalah permintaan Allah, keinginan Allah agar Nabi Nuh membangun bahtera tersebut ya, yang untuk menselamatkan manusia-manusia yang beriman ya, yang mereka yang Allah akan turunkan hujan yang tidak berhenti ya, untuk mengajab orang-orang yang tidak mengakui bahwasanya Nabi Nuh itu adalah seorang nabi. Nabi Nuh alaihissalam kita mengetahui bahwasanya berdakwah sampai 950 tahun ya, begitu lama ya. Berapa tahun kira-kira umur Nabi Nuh ini? Dakwanya saja sekitar 950 tahun ya. Baik, anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintai karena Allah, maka ditenggelamkanlah kaum Nabi Nuh yang membangkang ya, kaum Nabi Nuh yang tidak mengimani Allah ya, tidak mempercayai Nabi Nuh adalah seorang nabi. Yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman yang percaya kepada Nabi Nuh ya. Begitu juga hewan-hewan ya, tumbuh-tumbuhan yang naik ya ke atas kapal, hewan-hewan yang naik ke atas kapal, menumpang kepada kapal ya Nabi Nuh. Tapi anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintai karena Allah, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ya, pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah ya, sebelum pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini, ustaz akan menerangkan sedikit bagaimana keutamaan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah keutamaan beliau adalah nabi yang kesabarannya, kelembutannya, kebijaksanaannya, keuletannya atau kegigihannya di dalam berdakwah hingga sampai 950 tahun ya, tetap dijalankan di dalam mengemban tugas Allah Ta'ala ya. Anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintai kan Allah, begitu lamanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah ya, cuma segelintir orang yang mengikuti ya, dengan kesabarannya, kelembutannya, kebijaksanaannya, kegigihannya ya. Beliau berdakwah hingga sampai sekitar 950 tahun dia berdakwah. Nah,
Itulah keutamaan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam termasuk ke dalam golongan Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki keutamaan yang terbesar di antara 25 Nabi yang dikenal namanya oleh manusia. Ya, dikenal namanya oleh manusia. Nabi itu banyak ya. Nah, yang dikenal manusia adalah 25 Nabi. Tapi anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. Nah, pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya persaudaraan sesama manusia ya karena kesamaan agama, sama-sama Islam, lebih kuat ikatannya, ya ikatan persaudaraannya dunia sampai akhirat dibandingkan karena ikatan persaudaraan darah, keturunan, keluarga. Ya, persaudaraan sesama beragama Islam itu lebih kuat ya ketimbang dibandingkan dengan ikatan persaudaraan satu darah, adik dan kakak, satu keturunan, satu keluarga, ya lebih kuat. Hubungan keluarga hanya di dunia saja. Jika anggota keluarga yang satu dengan yang lain memiliki agama yang berbeda, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, putra Nabi Nuh berpisah dengan bapaknya karena perbedaan agama, dan bahkan Allah Ta'ala menyatakan bahwa tidak termasuk keluarga, ya. Bahwasanya putranya Nabi Nuh itu membangkang, tidak mengimani Allah, mengimani bahwasanya Nabi Nuh itu adalah nabi dan Allah adalah Tuhannya, tidak mengimani. Maka karena perbedaan agama dan bahkan Allah Ta'ala menyatakan bahwa tidak termasuk keluarga, ya firman Allah Ta'ala, ya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya, ketika kita sesama muslim, ya sesama anak-anak kelas 2 menjaga Islamiyah, ya Islamiyah, maka Allah turunkan rahmat kepada kita, menjaga keislaman kita, ya lebih erat ya persaudaraan dengan agama ketimbang persaudaraan dari darah, ya keturunan, lebih erat. Karena dengan persaudaraan sesama agama, ya sama agama kita, ya kita agama Islam, yang kawan kita juga agama Islam, ya yang mengimani bahwasanya Allah yang berhak diibadahi, tidak ada selain Allah, ya. Dan nabi-nabi, ya mengimani nabi-nabi. Ini adalah persaudaraan bukan di dunia saja, bahkan di akhirat. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali jika ia mencintai saudaranya yang beriman sebagai ia mencintai dirinya. Ya, mencintai saudaranya yang beriman. Ya, saudara bukan bukan di sini bukan bahas saudara bukan, tapi saudara yang seiman, yaitu sama-sama beragama Islam, sama-sama yang beriman kepada Allah, sama-sama mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya. Dan kita menimbulkan rasa cinta kita kepada saudara kita tersebut, ya. Juga persaudaraan muslim dengan muslim lainnya adalah bagaikan satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya merasakan sakit pula. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Apa yang dirasakan teman kita dalam keadaan terkena musibah, misalnya, ya musibah yang terkecil, ya jatuh misalnya, nangis. Nah, apa yang dirasakan teman kita tersebut bisa juga kita rasakan, ya karena keimanan kita, karena agama kita, ya. Dengan membantu dia, meringankan beban dia dengan memberi suatu obat atau
Kalau kita tidak memiliki obat, ya dengan menghibur dia, apa yang dirasakannya begitu juga yang kita rasakan. Jadi begitulah enaknya ukhuwah Islamiyah ini tersebut. Taib anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah. Demikianlah ya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Tidak terasa pembelajaran kita sudah habis ya. Tinggal kita melaksanakan latihan di halaman 64 ya, di halaman 64. Dan Ustadz harapkan kisah-kisah yang ada di semester 1 itu dibaca-baca kembali ya. Ya namanya kisah, namanya cerita ya kan. Sebelum hilang ya, kita harus rajin-rajin membaca, mengingat kembali, oh begini kisahnya, oh begini kisahnya ya. Dengan membaca kita juga lancar membacanya jadinya ya, apalagi anak kelas 2 ya, mau naik kelas 3 juga dia tentu persyaratannya harus lancar membaca. Taib anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah. Demikianlah ya yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya, pembelajaran dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang menjaga keutuhan Islamiyah, menjaga persaudaraan antara kita umat muslim dengan muslim lainnya. Taib, itu saja Ustaz tutup doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.